warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bogor, Kota Bogor. Yang saya hormati Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI. Dan saya cintai kawan-kawanku sekalian. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 kelas 9F ingin mempresentasikan tentang peran Wali Songo dalam dakwah di Indonesia yang akan dibawakan oleh Kela Haura Azkia, Khode Pidiana, Ladisna Zahra Mahendri, dan Aang Rifa Nawawi. Materi yang kita bahas yakni Sunan Kudus dan Sunan Giri. 1. Sunan Kudus Jafar Shodiq. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo yang lahir sekitar tahun 1500 Masehi. Nama lengkapnya adalah Syahid Jafar Shodiq Asmakon. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung. Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di kampung Ngangguk, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shodiq. Ia wali keturunan Arab dari ayahnya Raden Utsman Haji dan ibunya Nyai Ano Manyuran. Diketahui ibunya merupakan putri Sunan Ampel. Sunan Kudus sejatinya bukanlah asli penduduk Kudus. Ia berasal dan lahir di Quds, negara Palestina. Kemudian bersama kakek, ayah, dan kerabatnya berhijrah ke tanah Jawa sampai di Kesultanan Islam Demak dan diangkat menjadi panglima perang runtuhnya kerajaan Hindu Jawa yang menyebabkan timbulnya negara Islam di Nusantara. Ayahnya merupakan senopati kerajaan Demak yang gugur dalam pertempuran melawan serangan kerajaan Majapahit. Sunan Kudus selalu menggantikan posisi ayahnya. Jabatannya itulah yang memperkuat perluasan penyebaran agama Islam. Sunan Kudus menerapkan metode dakwah duhal atau perbuatan nyata dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu, masyarakat menganut agama Hindu-Buddha secara keseluruhan. Sunan Kudus menggunakan 4 pendekatan dalam menyebarkan agama Islam. Pertama, Sunan Kudus melakukan pendekatan secara perlahan, yakni membiarkan adat istiadat yang ada di masyarakat dan mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Dia juga mengedepankan jalan damai dan menghindari perpecahan selama dakwah. Kedua, Sunan Kudus menghormati masyarakat Hindu untuk menarik perhatian mereka, salah satunya dengan memberikan larangan untuk tidak menyembelih sapi. Pada waktu itu, sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat setempat. Larangan ini berawal dari cerita saat Sunan Kudus mendatangkan sapi dari India. Datangnya sapi itu membuat warga penasaran dan berbondong-bondong mendatangi Sunan Kudus. Mereka mengira sapi itu akan disembelih di hadapan mereka. Namun, ternyata itu merupakan salah satu strategi menarik masyarakat untuk memeluk agama Islam. Saat masyarakat sudah berkumpul, Sunan Kudus menceritakan bahwa dulu ia hampir mati karena kehausan. Lalu datanglah sapi menyusuinya. Setelah itu ia mengatakan kepada masyarakat supaya tidak menyakiti sapi apalagi sampai menyembelihnya. Hal itu membuat masyarakat semakin tertarik kepadanya. Ketiga, menarik perhatian masyarakat Buddha dan memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur bangunan, seperti bangunan Menara Kudus. Menara itu memiliki corak bangunan Hindu Buddha Islam hingga sampai saat ini. Keempat, memasukkan unsur-unsur Islami seperti Maulidan pada setiap ritual masyarakat Jawa. Pada zaman dulu, masyarakat kental dengan tradisi selamatan seperti mitoni, hingga selamatan kematian. Itulah metode dakwah yang digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Peninggalan-peninggalannya masih bisa kita lihat hingga saat ini. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus ialah permintaan kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini juga masih ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud, kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur.
Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama yang berasal dari Gujarat yang kemudian menetap di Indonesia, tepatnya di Pasai, atau yang kini lebih kita kenal dengan nama Aceh. Sedangkan ibunya adalah Dewi Sekardadu yang merupakan putra dari seorang raja Hindu di Blambangan, Jawa Timur. Dikisahkan pada saat masa bayi, Sunan Giri pernah mengalami masa pembuangan oleh kakeknya, Prabu Menak Sembuyu. Seperti dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam, Prabu Menak Sembuyu merasa iri atas keberhasilan menantunya, Syekh Maulana Ishaq, dalam menyebar agama Islam di Blambangan. Syekh Maulana Ishaq memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, Aceh, karena peradabannya terancam. Pada saat itu Sunan Giri masih berada dalam kandungan. Setelah lahir, Prabu Menak Sembuyu melampiaskan keiriannya kepada cucunya sendiri. Ia memasukkan Sunan Giri ke peti lalu membuangnya ke laut. Saat berada di laut, Sunan Giri ditemukan oleh seorang saudagar kaya yang tengah berlayar, Nyai Ageng Pinati namanya. Kemudian ia dijadikan anak angkat. Karena bayi yang ditemukan di laut, akhirnya ia diberi nama Joko Samudro oleh Nyai Ageng Pinati. Pada usia 11 tahun, Sunan Giri diantarkan oleh ibu angkatnya ke sebuah pesantren untuk berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Di sanalah ia mendapatkan banyak ilmu dari gurunya. Sunan Giri sempat diminta meneruskan usaha ibu angkatnya untuk berdagang, namun ia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan pondok pesantren. Sunan Giri dikenal dengan gaya dakwah pesantren. Ia banyak mengajari santri-santrinya lewat permainan anak-anak. Permainan yang ia buat dan masih terkenal hingga saat ini antara lain jelungan dan cubak-cubak suweng. Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Dia juga pencipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti jelungan, jamuran, lir-ilir, dan cubak-cubak suweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula gending asmaradana dan pucung, lagi bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam. Lewat dua permainan ini, Sunan Giri memberikan pemahaman tentang agama Islam sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Permainan ini diiringi dengan bernyanyi, sehingga banyak anak-anak suka dengan metode dakwah yang dilakukan Sunan Giri. Selain permainan anak, Sunan Giri juga menciptakan tembang sebagai media penyampaian agama Islam. Karya-karyanya adalah tembung Asmaradana dan Pucung. Itulah kisah Sunan Giri dalam menyiarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Giri wafat pada malam Jumat 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau 1428 Saka atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Itulah presentasi yang bisa saya dan kawan-kawan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.